Ketemu lagi kita di What with West dari partai Derby Manchester. Kalau kalian melihat apa dan sorotannya ke siapa? Kali ini ada dua nama yang mungkin ya patut disorot sebagai yang bersinar dan yang tenggelam. Bersinar jelas Kapten Man City Kevin De Bruyne, luar biasa ya. Mungkin penampilannya nyaris sempurna. Kalau legenda MU Paul Scholes bilang the best midfielder. Ini gelandang terbaik di Premier League saat ini, bahkan mungkin di dunia. Setuju nggak setuju, boleh sepakat nggak sepakat, tapi 6 tembakan yang dilepas, dia nyetak 2 gol, 1 assist, dan asisnya pun dari corner itu luar biasa. Jadi kalau kata Paul Scholes, nggak ada keinginan Kevin De Bruyne itu untuk bermain tidak mencetak gol. Entah itu menciptakan peluang, entah itu memberikan assist, bahkan mencetak gol. Kalau kalian lihat di sepanjang pertandingan, kadang dia bermain sebagai defensive midfielder, gelandang bertahan yang nunggu serangan, tapi ketika bola berubah, dia sudah di dekat mulut gawang, sudah di daerah kotak penalti Man United. Pujian kepada Kevin De Bruyne bukan tanpa alasan, luar biasa kontribusinya, mengangkat tim, dan kalau Pep Guardiola bilang one of the best pemain yang pernah dia latih, yang tetap serius berlatih, tetap fokus meskipun dia bilang statusnya itu mungkin sudah bintang, tapi fokus latihannya sama saja kayak pemain lain, nggak ada yang minta diistimewakan. Nah sebaliknya di kubu Man United, Harry Maguire, mungkin Aaron Wan-Bissaka juga mendapat sorotan ya, nilainya jelek banget sebagai bek kanan. Mungkin Rangnick ketipu kali ya, Wan-Bissaka disiapkan untuk mengantisipasi Raheem Sterling. Pep Guardiola bikin kejutan dengan informasi. Biasalah Pep Guardiola suka bikin kejutan. Makanya mau main fantasi, pakai pemain City itu tebak-tebak buah manggis. Nah sekarang kita lihat posisi Harry Maguire. Kenapa sorotannya ke Harry Maguire? Pertama kapten. Pembandingannya kapten ke kapten kan. Kapten satu yang luar biasa bersinar, mengangkat tim dengan sangat baik. Yang satu lagi yang dapat sorotan kepantasannya sebagai kapten. Gak enaknya menjadi kapten MU adalah saat ini ketika kondisi tim tidak kondusif, semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa bikin cerita macam-macam tentang situasi di Man United. Yang terbaru kan banyak pemain yang mempertanyakan kepada Rangnick keputusan membuat Harry Maguire tetap sebagai kapten. Dianggap tidak mendapat pengakuan lagi dari pemain United. Ini nggak pekerjaan mudah untuk mengobati tim yang sedang sakit. Rangnick datang, kan ekspektasinya tinggi sekali. Nah di pertandingan derby kemarin kita lihat bagaimana sorotan kepada Harry Maguire benar-benar kepada kapten yang jauh dibandingkan kapten di tim tuan rumah. Kapten yang meredup. Kalau kita lihat ya, gol-gol itu seperti kelihatan Harry Maguire tidak mendapatkan sentuhan ya, ritme permainan di dalam pertandingan itu. Seolah-olah apa yang diinginkan oleh Rangnick itu dia nggak ngerti. Koordinasinya jelek, antisipasinya juga jelek. Kalau kita lihat sebagai pemimpin di belakang juga nggak begitu bagus dalam memberikan koordinasi. Sorotan kepada Harry Maguire membuat orang kemudian seperti mengamini ada yang tidak benar di kubu Man United. Nah, kalau kalian mendapatkan kesempatan memberikan penilaian rapor para pemain di Derby Manchester kemarin, coba sorotannya ke Harry Maguire lagi ya. Nah, seperti biasa, gue sering mengumpulkan ulasan dari beberapa media di Inggris sana maupun yang di Eropa soal bagaimana mereka melihat performa pemain per pemain. Kalau Kevin De Bruyne dibilang nyaris sempurna lah di kubu Man City, rapornya, kontribusinya, bagaimana kepemimpinannya sebagai kapten tim, dan pengakuan itu didapat oleh Kevin De Bruyne tidak hanya karena kontribusi 2 gol 1 asisnya, tapi cara dia memimpin, cara dia menggerakkan tim Manchester City untuk
seperti kata Pep Guardiola, nggak pernah bermain untuk tidak menguasai bola secepat mungkin, mengontrol bola secepat mungkin, menguasai permainan dari menit awal hingga menit akhir, dan itu dibutuhkan seorang pemimpin untuk melakukannya. Nggak mudah, iya, apalagi Kevin De Bruyne sempat cedera dan performanya sempat turun sedikit. Nah, rapornya boleh dibilang nyaris sempurna lah. Kalau kita mau ngasih nilai dari 1 sampai 10, 1 paling rendah, 10 paling tinggi, mungkin Kevin De Bruyne 9,5 lah di pertandingan kali ini. Nah, gimana dengan Harry Maguire, kapten di kubu sebelah yang kita bisa bilang flop lah ya, sebagai kapten memimpin teman-temannya seperti tidak di dalam ritme yang sama dengan teman-temannya. Koordinasinya tadi ya, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana antisipasinya, kecepatan refleksinya, bola pantul di mulut gawang, lalu bagaimana reaksinya melihat orang di sekitar, mengantisipasi pergerakan Kevin De Bruyne, mengantisipasi pergerakan ya Mahrez dan kawan-kawan. Nah, ada 6 penilaian rapor dari media di luar sana tentang Harry Maguire, khusus Harry Maguire aja ya. Yang pertama dari 90 Minutes. Ini memang nggak pernah baik kalau ngasih rapor, pelit banget. Dari skala 1 sampai 10, Harry Maguire itu dapatnya 2. Kejam sih. Ini luar biasa sih, 2 loh. Pernah nggak kalian terima rapor di sekolah dapat nilainya 2? Sakit kepala kan itu. Manchester Evening News memberikan rapor 4 untuk performa sang kapten Harry Maguire. Sky Sports seperti biasa agak baik, jarang banget ngasih nilai 3, 2 gitu. Sky Sports ngasih Harry Maguire 5. Express juga 5. The Sun turun sedikit 4, dan NBC Sports kasih 5. Kalau kalian ngasih nilai berapa untuk Harry Maguire? Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka kayaknya 2 pemain yang mendapat rapor paling buruk dari kubu Man United. Nah, rapor ini kan memperlihatkan bagaimana orang melihat Harry Maguire performanya. Jangan-jangan bisik-bisik sebelum pertandingan bahwa sebenarnya Ronaldo tuh nggak cedera-cedera amat. Kan kalau kita baca pemberitaan yang muncul adalah mengambil komentar dari keluarga Ronaldo bahwa Ronaldo fully fit, dalam kondisi fit untuk bertanding. Tapi kenapa Rangnick mengatakan Ronaldo cedera sejak Jumat? Ada yang bener, ada yang konflik gak sih gitu? Kalau Varane tidak kena COVID, disebut COVID kan dia sama Luke Shaw, mungkin gak Harry Maguire main? Mungkin gak dia starter? Jangan-jangan ban kapten kembali ke Bruno? Atau Ronaldo mengatakan, udah kasih Bruno aja, atau kasih saya aja kaptennya. Wah, cekcok. Ya, nggak ada yang tahu. Semua orang bisa bikin analisanya, pandangannya, pengamatannya. Yang jelas, performa Harry Maguire tidak menunjukkan dia back yang pantas dibeli mahal, tidak menunjukkan kapten yang pantas memimpin Man United, karena komparasi kita kan kalau kapten Man United itu siapa? Roy Keane ya kan? Patrice Evra, Vidic, siapa lagi kapten-kapten MU yang sangat fenomenal bagi kita ya. Kalau zaman dulu Eric Cantona, Brian Robson, bahkan ya Harry Maguire pantas disebut kapten yang berada di level berbeda dari kapten-kapten MU sebelumnya. Gak heran kan kalau ada bisik-bisik bahwa pemain Man United mulai mempertanyakan kenapa Ralf Rangnick masih mempercayakan ban kapten itu kepada Harry Maguire. Ini MU loh, bukan tim yang sekedar berjuang bertahan di Premier League. Ini yang harusnya tiap tahun berjuang bagaimana mencari gelar juara. Banyak mantan-mantan pemain memberikan analisa mereka begini. Udah deh, berbenah dulu 2 tahun ini, kembalikan kemampuan kekuatan Man United sebagai tim yang elit di Liga Inggris, di Eropa untuk memburu gelar juara. 2 tahun ini seperti tiarap dulu, berbenah, konsolidasi, dan baru tahun ketiga
kembali memburu gelar juara yang sudah sepantasnya mereka ada di situ, di track itu. Banyak lah ya, kalau kalian baca-baca berita-berita di Inggris, semua seperti memberikan analisa pandangannya soal dari partai derby, dan sorotannya bukan hanya memuji kehebatan Pep Guardiola dan pasukannya yang seperti mengatakan cukup 4 kali kalah di kandang dari Man United, atau kemudian dengan strategi kejutannya Raheem Sterling yang belakangan rutin mencetak gol disimpan, karena dari 23 pertandingan Raheem Sterling membela Man City, sebelumnya membela Liverpool, dia nggak pernah nyetak gol ke gawang Man United. Kontribusi terbaiknya dalam serangan hanya 2 assist. Nah, disimpan oleh Pep Guardiola, jangan-jangan Rangnick sama Wan-Bissaka udah menyiapkan strategi untuk menghadapi Sterling. Sama Pep di switch dong strateginya. Nah, ini yang sorotan kepada kubu Man City, berbagai pujian dan puji pada pelatih, kepada pemain termasuk Kevin De Bruyne. Tapi sorotan kepada MU, tim tamu, adalah bagaimana kapten mereka Harry Maguire dianggap tidak bisa memimpin, mengangkat, mengembalikan kepercayaan diri Man United ketika hampir bisa dibilang diobok-obok lah sama Man City. Menjelang akhir laga udah angkat tangan lah itu ya, nonton Man City lawan MU. Harapan kita sebenarnya derby adalah derby yang seimbang, saling nyerang, saling menguji kekuatan, berimbang lah kekuatan permainan sepanjang 90 menit. Tapi di derby Manchester kali ini harus kita akui, ketimpangan itu memperlihatkan Man United punya banyak PR untuk mengembalikan mereka sebagai tim raksasa di Inggris dan Eropa yang setiap tahunnya harus berburu gelar juara, bukan sekedar menjadi santapan para konten kreator dan mengobok-obok situasi di dalam kamar ganti. Segitu dulu diskusi kita di What With West. Kalian boleh diskusi, boleh komen. Yang like, ayo jangan lupa, yang belum subscribe, undang teman-temannya, kita diskusi di sini. Berapa rapor Harry Maguire menurut kalian, dan kenapa ini MU bisa kok jadi tim yang seperti jauh dari jalur perburuan gelar juara. Sampai ketemu ya di pembahasan What With West lainnya. Kita mengulik sesuatu yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.